Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelique Felisa Feirivian dari Ilmu Hukum 2025A dengan NIM 25117641153. Di sini, saya akan membaca isi dari bab 1 dan bab 2 dari buku Ilmu Negara oleh Suhino. Bab pertama, pendahuluan. Pertama-tama, kalau akan membicarakan sesuatu ilmu, haruslah mengetahui terlebih dahulu objeknya, luas lapangan pembicaraannya yang demikian. Ini supaya dapat memusatkan perhatian pada objeknya tersebut. Dalam buku ini, yang akan dibicarakan adalah ilmu negara. Ilmu negara ialah ilmu yang menyelidiki, membicarakan negara. Ini telah nyata ditunjukkan sendiri oleh namanya. Tetapi, sebetulnya ilmu yang membicarakan negara itu bukan hanya ilmu negara saja. Karena di samping ilmu negara itu, masih ada ilmu-ilmu lainnya yang juga membicarakan negara. Dan berhubung ilmu itu bukanlah pengetahuan biasa, tetapi adalah pengetahuan yang mempunyai sifat-sifat teratur dan sistematik, maka penentuan objek pembicaraan itu adalah merupakan suatu keharusan. Hal ini dimaksud agar dapat mengetahui sampai di mana luas ilmu negara tersebut dan tidak melampaui lapangan pembicaraan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Adapun sistematik pembicaraan daripada buku ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada objek ilmu negara. Di sini yang dibicarakan adalah luas daripada pembicaraan ilmu negara. Tegasnya, apakah yang menjadi objek pembicaraannya? Kedua, asal mula negara. Pembicaraan di sini meliputi teori-teori, ajaran-ajaran, faham-faham mengenai bagaimanakah timbulnya negara itu atau bagaimanakah terjadinya negara itu. Maksudnya, bagaimanakah perpindahan dari keadaan manusia di mana mereka itu hidup secara bebas, belum teratur, keadaan bernegara, keadaan kehidupan manusia yang serba teratur. Dalam hal ini, hanya akan kita bicarakan beberapa teori saja yang pokok-pokok. Teori-teori tersebut antara lain adalah A. Teori-teori pada zaman Yunani kuno. Dari zaman Yunani kuno antara lain dikemukakan oleh A. Socrates, B. Plato, C. Aristoteles, D. Epicurus. B. Sedang dari zaman Romawi kuno, sarjananya tidak banyak. A. Polybius, B. Cicero, C. Zaman pertengahan zaman abad. Zaman abad ini, pertengahan ini umurnya agak panjang, yaitu dimulai dari abad ke-5 sampai abad ke-6. Zaman ini berbarengan dengan timbul dan berkembangnya agama Kristen. Maka, sudah barang tentu kalau pada zaman ini perkembangan ilmu pengetahuan sedikit banyak berpengaruh oleh ajaran-ajaran agama sehingga menimbulkan faham teokratis. Ajaran zaman pertengahan ini berkembang dalam dua periode, yaitu 1. Zaman abad. Pertengahan sebelum perang salib, dari abad ke-5 sampai abad ke-X11. Ajaran yang timbul pada zaman ini bersifat teokratis mutlak. Artinya, mendasarkan ajarannya itu kepada kekuasaan serta keagungan Tuhan. Dalam ajaran ini, yang ada sebagian besar diciptakan oleh 1. Agustinus, yang kedua ada Thomas Aquinas. B. Zaman abad pertengahan sesudah perang salib. Dari abad ke-12 sampai abad ke-15. Ajaran-ajaran yang timbul pada zaman ini sudah agak bersifat kritis. Jadi, lalu menjadi teokratis kritis. Ini disebabkan karena masuknya pengaruh dari ajaran zaman Yunani kuno, terutama dari ajaran Aristoteles pada waktu terjadinya perang salib. Ajaran dari zaman ini diwakili oleh ajaran dari Marsilius van Padua. Jadi, dengan demikian, peran saliblah yang memisahkan antara kedua periode tersebut. D. Zaman Renaissance. Ini kira-kira pada abad ke-16. Pada zaman ini terjadi perubahan besar dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu kenegaraan. Hal ini
terjadi karena timbulnya paham-paham baru yang mempengaruhi keadaan di banyak negara. Faham-faham tersebut adalah dari ajaran kebudayaan zaman Yunani kuno dan Jerman kuno. Pengaruh tersebut tidak saja masuk dalam lapangan keilmuan negara, tetapi juga dalam lapangan keagamaan, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan yang besar. Dalam lapangan keagamaan, menimbulkan kaum reformator, antara lain yang pertama, Dante, yang kedua, Luther, yang ketiga, Melanchthon, yang keempat, Zwingli, 5, Calvin. Sedangkan dalam lapangan kenegaraan, timbul ajaran-ajaran dari yang pertama, Niccolo Machiavelli, yang kedua, Thomas Morus, yang ketiga, Jean Bodin. Kaum monarkomaken. Tokoh-tokohnya ada Homan, Brutus, Buckman, Mariana, Bellarmine, Suarez, Milton, Althusius, yang ajarannya akan kita bicarakan sebagai wakil daripada kaum monarkomen ini. Zaman berkembangnya teori hukum alam. Ini terjadi pada abad ke-17 dan abad ke-18. Teori hukum alam ini sesungguhnya memang mengalami perkembangan dalam 2 abad. Yang dalam masing-masing abad ini, meskipun materi ajarannya sama, tetapi fungsinya berbeda. Perbedaan tersebut ialah bahwa ajaran agama hukum alam abad ke-17 berfungsi menerangkan, sedangkan ajaran hukum alam abad ke-18 berfungsi menilai. Adapun tokoh-tokoh sarjananya adalah yang pertama, teori hukum alam abad ke-17. Yang pertama, Grotius atau Hugo de Groot. Yang kedua, Thomas Hobbes. Yang ketiga, Benedictus de Spinoza. Yang terakhir ada John Locke. Lalu selanjutnya ada teori hukum alam abad ke-18. Yang pertama, Frederick yang Agung. Yang kedua ada Montesquieu. Yang ketiga Jean-Jacques Rousseau. Yang terakhir adalah Immanuel Kant. Zaman berkembangnya teori kekuatan atau kekuasaan. Teori ini berkembang pada permulaan abad-abad modern. Adapun tokoh-tokoh sarjananya adalah yang pertama, F. Oppenheimer. Yang kedua, H.J. Lasky. Yang ketiga, ada Karl Marx. Teori positivisme. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori-teori klasik tradisional atau teori-teori yang telah disebutkan di atas. Teori positivisme ini antara lain dikemukakan oleh Hans Kelsen. 1. Teori modern. Teori ini sifatnya modern karena sudah menyesuaikan dirinya dengan keadaan serta perkembangan ilmu modern. Tokoh-tokoh yang akan dibicarakan antara lain adalah 1. Prof. Mr. R. Cranenberg. 2. Prof. Dr. J. H. A. Lotman. 3. Teori-teori tentang hakikat negara. Pembicaraan mengenai hakikat negara ini nanti tidak akan secara khusus dibicarakan tersendiri, melainkan akan dibicarakan saja sekaligus pada waktu membicarakan ajaran daripada tiap-tiap sarjana. Hal ini selain menyingkat waktu, juga mengingat karena pada umumnya masing-masing sarjana itu mengemukakan pendapatnya. 4. Teori-teori tentang tujuan negara. Pembicaraan kita mengenai teori-teori tentang tujuan negara sama dengan nomor 3 di atas. Yang kelima,
teori legitimasi kekuasaan. Pembicaraan kita di sini meliputi 3 masalah pokok. Ialah 1. Sumber kekuasaan. 2. Pemegang kekuasaan atau kekuasaan tertinggi ialah kedaulatan. 3. Pengesahan kekuasaan. Masing-masing masalah nantinya akan mendapatkan jawaban, dan tiap-tiap jawaban akan merupakan suatu ajaran. 6. Klasifikasi negara. Di sini nanti akan dibicarakan masalah-masalah mengenai kemungkinan-kemungkinan daripada bentuk negara. Artinya, sesuatu yang dinamakan negara itu mempunyai kemungkinan bentuk apa saja. Jadi, tegasnya tidak akan membicarakan bentuk-bentuk negara yang telah ada, tetapi yang akan dibicarakan adalah kemungkinan-kemungkinan daripada sesuatu yang dinamakan negara. Jadi, lebih tegas lagi bahwa yang akan dibicarakan adalah ajaran-ajarannya, yaitu ajaran-ajaran mengenai klasifikasi negara. Di sini nanti akan ditemukan ajaran-ajaran yang bersifat klasik tradisional dan ajaran-ajaran yang telah bersifat modern. Yang ketujuh, susunan negara. Maksudnya, di sini ialah akan membicarakan bentuk-bentuk negara ditinjau dari segi susunannya. Negara itu ditinjau dari segi susunannya akan menimbulkan 2 kemungkinan bentuk, yaitu A. Negara kesatuan. Ini adalah negara yang bersusunan tunggal. B. Negara federasi. Ini adalah negara yang bersusunan jamak. Yang kedelapan, negara demokrasi modern. Di sini nanti akan dibicarakan perkembangannya, yaitu mulai dari demokrasi langsung atau demokrasi kuno yang mulai timbul dan berkembang sejak pada zaman Yunani kuno sampai pada perkembangannya mencapai demokrasi tidak langsung atau demokrasi modern sama dengan demokrasi perwakilan. Ini terjadi sekitar abad ke-17 dan abad ke-18. Akan erat hubungannya nanti dengan ajaran-ajaran dari para sarjana hukum alam, terutama ajaran dari Montesquieu, yaitu Trias Politica, karena ajaran inilah yang justru akan menentukan tipe daripada demokrasi modern. Dan ajaran dari Rousseau, yaitu kedaulatan rakyat yang justru tidak dapat dipisahkan dengan demokrasi. Yang ke-9, negara autokrasi modern. Negara ini juga sering disebut negara dengan sistem satu partai. Negara autokrasi dalam pengertiannya yang asli atau kuno, praktis dewasa ini dapat dikatakan sudah tidak ada. Sedangkan pada beberapa abad yang lampau, yang mungkin sisanya masih diketemukan dewasa ini adalah yang disebut autokrasi modern. Ini pun sifatnya agak samar-samar karena negara autokrasi modern ini dalam perkembangannya pada zaman modern mengkamuflir dirinya sedemikian rupa sehingga sepintas lalu dari segi luarnya kita dapat melihat negara tersebut seakan-akan negara demokrasi modern. Maka dari itu perlu dibicarakan perbandingannya antara kedua negara tersebut. Sebab selain apa yang telah disebutkan di atas, memang antara kedua negara itu mempunyai perbedaan yang sangat besar. Terutama perbedaan mengenai pandangan tentang hakikat serta tujuan negara. Pada negara autokrasi modern, bagaimanapun juga tidak dapat melepaskan pandangan hidupnya, yaitu bahwa tujuan terakhirnya adalah menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Maka perlu juga dibicarakan masalah pembatasan kekuasaan yang timbul daripadanya. Demikianlah sekedar gambaran garis perjalanan pembicaraan buku ini. Semoga gambaran ini yang sederhana dapat merupakan titik tolak di dalam mempelajari ilmu negara. Kita masuk pada bab yang kedua, objek ilmu negara. Di muka dalam bab 1 telah disebutkan bahwa objek atau lapangan pembicaraan ilmu negara adalah negara. Penyebutan ini sebetulnya adalah baru sepintas kilas saja, sesuai dengan nama ilmu yang kita bicarakan.
Tetapi kalau kita memperhatikan betul-betul, sesungguhnya ilmu yang membicarakan negara itu tidak saja ilmu negara, melainkan masih banyak ilmu-ilmu lainnya yang juga membicarakan negara. Oleh karena itu, dalam menentukan objek ilmu negara ini, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu ilmu-ilmu yang manakah yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara bertakian dengan objeknya itu. Tentunya dalam penentuan hubungan ini, kita harus berpedoman dengan kurikulum yang dilaksanakan pada Fakultas Hukum kita ini, yaitu Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kalau kita memperhatikan kurikulum tersebut, maka akan segera dapat diketahui bahwa yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara adalah 1. Hukum tata negara. 2. Hukum tata pemerintahan, apakah sebabnya antara ilmu tersebut terhadap hubungan yang erat satu sama yang lain? Sebabnya ialah karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang sama, yaitu negara. Kalau demikian, lalu apakah bedanya? Perbedaan yang sesungguhnya hanya terletak pada sudut pandang daripada masing-masing ilmu tersebut. Adapun perbedaan tersebut secara singkat adalah satu pihak, yaitu hukum tata negara, dan hukum tata pemerintahan memandang objeknya, yaitu negara, dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret, artinya objek itu sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu. Jadi telah mempunyai adjektif yang tertentu, misalnya negara Republik Indonesia, negara Inggris, negara Jepang, dan seterusnya. Kemudian dari negara dalam pengertian yang konkret itu diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenang, serta kewajiban daripada alat-alat perlengkapan tersebut, dan seterusnya. Sedangkan ilmu negara memandang objeknya tersebut yaitu negara dari sifat atau dari pengertian yang abstrak, artinya objeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu. Jadi tegasnya belum mempunyai adjektif tertentu bersifat abstrak umum universal dari objeknya yang bersifat demikian. Yang kemudian dibicarakan lebih lanjut adalah kapankah sesuatu itu dinamakan negara, kapan tidak, lalu apakah yang disebut negara itu hakikatnya apa, dan seterusnya. Dari objek itu tadi, yaitu negara dalam pengertian abstrak, yaitu diselidiki lebih lanjut adalah asal mula negara, 2 hakikat negara, yang ketiga bentuk-bentuk negara, dan pemerintah. Jadi 3 hal inilah yang menjadi pokok pembicaraan dalam ilmu negara. Tetapi, sekali lagi, kita harus mengingat bahwa yang menjadi objek ilmu negara adalah negara dalam pengertiannya yang umum, abstrak, dan universal. Jadi, dengan demikian, 3 pokok pembicaraan tersebut di atas berarti mengenai asal mula negara, itu yang dimaksud bukanlah asal mula atau terbentuknya suatu negara yang konkret, negara Indonesia, Jepang, Inggris, misalnya, bukan itu yang dimaksud, tetapi asal mula atau terbentuknya atau terjadinya apa atau sesuatu yang dinamakan negara-negara dalam pengertian yang umum, abstrak, universal tadi. Jadi, tegasnya, apa yang dinamakan negara itu adanya hanya dalam alam pikiran, dalam angan-angan. Artinya, kita tidak memikirkan adanya sesuatu itu kemudian kita angkat ke alam pikir, dan disinilah kita membayangkan adanya apa yang dinamakan negara itu. Kedua, mengenai hakikat negara, ini pun yang dimaksud bukanlah hakikat daripada negara tertentu, melainkan yang dimaksud adalah hakikat daripada apa yang dinamakan negara itu tadi. Apakah itu merupakan keluarga yang besar, atau merupakan suatu alat atau wadah, atau organisasi, atau perkumpulan, ini nanti kita akan menjumpai pendapat-pendapat banyak sekali. Jadi, pokoknya, apa atau sesuatu yang dinamakan negara itu, hakikatnya apa? Dengan demikian, ini berarti memberikan sifat-sifat tertentu yang menentukan dan yang merupakan sifat-sifat pokok daripada apa yang dinamakan negara itu. Hal ini kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut. Dengan perumpamaannya, misalnya, dahulu waktu kita baru mempelajari pengetahuan hukum tata negara, kita masih ingat bahwa demikian pendapat orang pada umumnya. Negara itu ada kalau syarat-syaratnya telah dipenuhi. Syarat-syarat itu tadi biasanya yang dimaksud adalah ada daerahnya yang tertentu, ada rakyatnya,
ada pemerintahannya yang berdaulat. Kiranya ini semua sebetulnya bukanlah merupakan hakikat negara, tetapi adalah merupakan sebagai syarat-syarat formal saja bagi sesuatu yang disebut negara, bukan merupakan syarat-syarat materialnya. Sebagai suatu perumpamaan, sebuah gedung misalnya, jadi di sini negara itu kita umpamakan sebagai gedung. Gedung itu kalau kita pikirkan, kita pelajari akan kita temukan ada lantainya, tiangnya, dindingnya, pintunya, atapnya, dan sebagainya. Ini semua sebetulnya adalah merupakan bagian-bagian saja daripada apa yang kita namakan gedung tadi. Dan sudah barang tentu itu harus merupakan suatu kesatuan, suatu keutuhan. Sebab kalau bagian-bagian tadi hanya tertumpuk saja, jadi tidak ada sifat-sifat keteraturan dan kesatuannya, tentunya kita tidak ada menyebut bahwa itu adalah gedung. Demikian pula halnya dengan negara. 3. Mengenai bentuk negara. Pembicaraan kita pun demikian pula halnya. Tidak hanya kita tujukan pada bentuk negara tertentu saja, negara yang konkret. Jadi maksudnya kalau kita akan membicarakan bentuk-bentuk negara itu, berarti membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan bentuk yang diadakan oleh negara. Dan di dalam keanekaragaman tentang bentuk-bentuk negara itu, masih kita dapatkan persamaan-persamaannya, sehingga tidak merubah hakikat negara. Dengan sekadar uraian di atas, kiranya dapatlah diketahui bahwa objek daripada ilmu negara itu bersamaan dengan objek hukum tata negara dan bersamaan pula dengan objek hukum tata pemerintahan, hanya sudut pandangnya saja yang berlainan. Ilmu negara memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya, yaitu negara, dalam pengertian yang abstrak, umum, dan universal, sedangkan kalau kedua ilmu lainnya itu tadi memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya, yaitu juga negara dalam pengertiannya yang konkret yang tertentu. Di sinilah letak hubungan yang erat antara ilmu negara dengan hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan. Hubungan yang erat ini menimbulkan konsekuensi bahwa ilmu negara merupakan pengantar atau dasar daripada hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan. Tegasnya, orang tidak akan dapat mempelajari hukum tata negara dari suatu negara dengan baik kalau sebelumnya tidak mempelajari ilmu negara terlebih dahulu. Demikian, misalnya, Leon Duguid dalam bukunya Trade the Troit Constitutional hampir separuh lebih memuat tentang ilmu negara. Di atas telah beberapa kali disebutkan bahwa objek ilmu negara itu adalah negara dalam pengertiannya yang abstrak, umum, dan universal. Jadi perhatiannya tidaklah hanya ditujukan terhadap sesuatu negara yang tertentu, yang konkret, yang telah mempunyai adjektif tertentu. Tetapi meskipun demikian, sebetulnya terhadap objek ilmu negara ini, pandangannya pada sarjana tidaklah sama. Antara lain pandangan dari seorang sarjana Jerman, misalnya yaitu Georg Jelinek dalam bukunya yang sangat terkenal Allgemeine Stadtlehre. Beliau mempunyai sesuatu sistematik yang sangat teratur, dan karena pengaruh sistematik Georg Jelinek ini, kemudian timbul ketentuan dalam membuat sistematik ilmu negara. Secara garis besar, membuat sistematik sebagai berikut. Pertama-tama, beliau membagi Staatswissenschaft atau Staatswissenschaft dalam pengertian yang luas, dalam dua bagian, yaitu dalam pengertian sempit. Yang kedua, di sini dalam pembagian ini yang lebih penting bagi kita ialah Staatswissenschaft dalam pengertian yang lebih sempit. Ini kiranya dapat disalin dengan ilmu negara. Kemudian Staatswissenschaft dalam pengertian yang sempit ini dibagi lagi dalam dua bagian, yaitu Allgemeine Staatslehre atau ilmu negara umum, atau yang kedua Besondere Staatslehre atau ilmu negara khusus. Kemudian Allgemeine Staatslehre ini masih dibagi lagi dalam dua Allgemeine Social Staatslehre. Ini menyelidiki negara sebagai gejala sosial dan dapat disamakan misalnya dengan perkumpulan-perkumpulan sosial. Jadi pokoknya kanan pada sifat sosial daripada negara itu ada dua. Allgemeine Staatslehre ini menyelidiki negara dari segi yuridis. Sedangkan Besondere Staatslehre dibagi dalam
Satu, individual stateless ini penyelidikannya ditujukan kepada suatu negara yang tertentu, yang konkret. Jadi misalnya negara Indonesia, negara Inggris, dan sebagainya. Kemudian dari negara yang tertentu ini yang dipelajari lebih lanjut ialah lembaga-lembaga kenegaraannya. Misalnya mempelajari badan perwakilan, badan pengadilan, kepala negaranya, dan sebagainya. Yang kedua ada special stateless. Ini penyelidikannya ditujukan kepada negara dalam pengertian yang umum. Dan kemudian dari negara dalam pengertiannya yang umumnya yang dipelajari lebih lanjut ialah suatu lembaga kenegaraan yang lebih khusus, spesial, misalnya mempelajari badan perwakilannya. Maka kalau kita akan membandingkan antara ilmu negara yang individual dengan ilmu negara yang spesial, yang keduanya itu sifatnya adalah khusus, ialah bahwa kalau ilmu negara yang individual yang khusus itu adalah negaranya. Jadi, negaranya itulah yang tertentu yang khusus. Sekian pembacaan dari bab 1 dan bab 2 dari buku Suhino dari saya. Terima kasih.